Siang anak-anakku semuanya sambil Berarti kan menunggu. kalau tadi Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai acara, pertama-tama mari kita panjatkan segala puji syukur atas anugerah dan kasih yang sudah diberikan di rumah Tuhan Yesus bisa dari Kristus keluarga kepada kita semua sampai saat di ini. sekolah ada 20 Anak-anakku, pada saat ini di tengah-tengah kita hadir pembicara yaitu Bapak Alfred Manuel Effort, Sarjana Psikologi. Sugeng rawuh Pak Alfred. selama ini Kemudian juga kami masih menunggu mungkin rekan-rekan guru karyawan yang masih proses untuk masuk, dan juga nanti Ibu Nining Sulistianingsih SPD MPD selaku kepala sekolah dan pelindung kita SMP 1, dan juga kakak-kakak mahasiswa yang membimbing anak-anakku semua. Anak-anakku, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita dengan segala anugerah dan kasih-Nya. Pada saat ini kita masih bisa merayakan Natal secara sederhana di masa pandemi. Kita terus memohon kepada Tuhan agar diberikan kesehatan, diberikan berkat di dalam keluarga kita semuanya, dan kita diberi karena semakin sedikitnya yang libur kita diberi kesempatan dengan saat ini. Iki BFH sing kene BFO kurang judulnya gambar. Jadi BFO ne berarti DE dino Senin, Rabu, Jumat aja. ini sekarang tak tulis BFO ne ya. Kita akan menaikkan sama-sama. Senin, Sampai mungkin ada salah satu MCD atau SL yang bisa memimpin acara sebentar seperti diikuti acara seni untuk keislaman ya. Kita akan berdoa. Dengan Selasa kosong. Oh iya, saya yang transparan karena berkat penyertaan dari Tuhan, sehingga kami dapat mengadakan ibadah Natal bersama-sama pada hari ini di SMP Negeri 1 Semarang. Pada kesempatan ini, kami mohon sambutan dari Engkau agar acara Natal online yang kami adakan kali ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal. Kuasa kami agar kami menjadi Judulnya BFK hari ini BF. Hari ini boleh hari ini BF ini mau BF. Kayaknya BF judulnya jadwal kerja. Karena anak saya ini serahkan dulu ke SL. Hari misalnya buat tulis hari, buat ingat hari itu margin Nyanyi atau Bu, saya bingung dari ini tambah kolom iya. Siapa Bu? Yang mana tuh? Mana ini? Bernis. Shalom, selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Bersyukur hari ini kita bisa merayakan Natal, meskipun dilakukan secara daring. Kita harus tetap berhimpun dan bersukaria sebab Yesus telah lahir ke dunia. Oleh karena itu, mari kita melakukan pujian, ayo mari berhimpun. Selamat siang Pak Alfred Manuel. Selamat siang Bu. Selamat siang, Bu. Malam.
Pak Alfred, terima kasih sudah bisa bersama-sama anak-anak SMP 1 dalam peringatan Natal tahun 2020 yang diselenggarakan pada hari ini. Dan marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, bahwa pada hari ini kita masih menerima kasih sayangnya dalam wujud sehat, karena sekarang sehat itu paling utama di masa-masa pandemi seperti ini. Itu yang perlu kita syukuri. Yang kedua adalah kita bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi ini kita masih bisa merayakan Natal meskipun secara virtual. Dan tentunya anak-anak semua bahwa perayaan Natal ini kita selenggarakan dengan tujuan apa? Bahwa kita sebagai umat beragama harus menjalankan semua ketentuan di agama kita, termasuk salah satunya adalah dalam rangka memperingati sendiri kita terlahir menjadi manusia yang bersih, manusia yang suci untuk kembali menata kehidupan berikutnya lebih baik dan lebih berkualitas. Nah, anak-anak, nanti apa yang disampaikan oleh pendeta kita Pak Alfred Manuel bisa dicermati, bisa dipahami, dan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap teman-temannya, terhadap bapak ibu, terhadap terutama adalah orang tua. Nah, karena orang tua itu adalah yang memberikan kehidupan bagi kita, maka kita harus selalu menghormati orang tua. Nah, orang tua itu siapa? Tidak hanya orang tua yang ada di rumah, termasuk juga orang tua yang ada di sekolah, yaitu bapak dan ibu. Itu anak-anak, saya mengucapkan selamat Natal, semoga Pak Alfred, anak-anak semua selalu diberkati oleh Tuhan, terutama diberikan kesehatan, anak-anak diberikan kemudahan dalam belajar, dalam daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan anak-anak tahu bahwa sekarang ini di kota Semarang untuk masalah COVID masih meningkat, maka dalam kesempatan ini pula ini berpesan anak-anak harus mematuhi 5M ya. 5M itu apa anak-anak? Ilmu tahu nggak ilmu? Ilmu itu ilmu. Tahu nggak 5M apa? Tahu nggak 5M apa? Bilang ilmunya. Tahu nggak 5M apa ilmu? M yang pertama apa? Halo ilmu. Tahu nggak 5M? Tidak tahu. Zulzia tahu nggak? Zul? On cam Zul. Ya Bu, Tahu 5M apa? Tahu 5M apa Zul? memakai masker, Ya, memakai masker. mencuci tangan, menjaga jarak, jarak. Yang kedua tambahan mengurangi mobilitas dan mengurangi kerumunan. Nah, itulah perayaan Natal di SMP 1 tidak seperti tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita kan ada di panti asuhan itu ya. Nah, sekarang secara virtual karena memenuhi protokol kesehatan. Terima kasih Suzia yang sudah menjawab ya. sama-sama Bu. Bu, Ya. keluar sendiri. Keluar sendiri. Masuk lagi ya. Gerakan biasa kalau virtual seperti itu kental ya. Tidak apa-apa, nanti masuk lagi karena tergantung jaringan ya. Nah, anak-anak patuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada, jaga betul imunitas diri anak-anak, jaga imun
jaga iman, dan jaga ilmu. Aja gitu. Ya, ilmunya dari apa? Ini masih Menjaga dokter. dari faktor makanan, imannya dari agama kita sudah menuntut kita untuk berbuat hal-hal yang baik. Tidak ada agama yang menuntut kita untuk yang berbeda, tidak ada. Semuanya pasti menuntut kita umat beragama yang baik. Dalam kehidupan nyata itu selalu berbuat baik. Kemudian ilmu, Islam ilmunya adalah generasi emasnya Indonesia. Nanti di tahun 2045 Kalau ini berada malah di tangan yang itu maka itu harus disadari betul. Jangan sampai kalian sebagai generasi emas ini tumbang karena gara-gara si COVID. Tidak boleh takut tapi tidak boleh menyepelekan. Jadi anak-anak harus selalu positif ditaati gimana terus yang kedua keadaannya seperti apa orang mereka COVID datang meninggal anak-anak meskipun belajar secara online, anak-anak tetap berkualitas ya, jaga karakternya harus terus ditingkatkan dengan cara apa? Menjalankan semua gaya di agama kita. Anak-anak pesan dari Budi, selamat mengikuti dan juga paket anak-anak luar biasa semua. Saya bangga dan terima kasih semuanya. Selamat siang, salam sejahtera bersama. Yang ini Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang. Terima kasih Bu. mana kalau tulisan kanan bisa bisa ini oke siap itu sebentar kalau ini hanya satu peta cuman semuanya kalau ngono kotak-kotak ngono sing ngono berarti sisan Pak itu sisan nah kita aja enggak apa-apa ya ini yang SDMD yang sudah memberikan arahan dan semua yang anak-anak kiranya tentang dari ibu tadi akan menjadi kita tapi kok haji ini tidak mau dino kemencatan sing kesampaian marbona itu batasnya itu nomor selikur terus nanti ya petang Kamila anak saya perkenalkan untuk SL atau MC untuk memandu acara Natal online ini sampai selesai. Monggo dipersilakan. Baik Bu. Shalom, selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Bersyukur hari ini kita bisa merayakan Natal, meskipun dilakukan secara daring. Kita harus tetap berhimpun dan bersukaria sebab Yesus telah lahir ke dunia. Oleh karena itu, mari kita naikkan lagu pujian, mari berhimpun. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapak, pada siang hari ini kami berdoa. Terima kasih Bapak telah mengumpulkan kami untuk merayakan Natal hari ini, meskipun secara virtual. Kiranya Engkau membimbing acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa. Dan Yesus
Teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan sharing dari dua teman kita nih. Gue terima kasih Kak Elmo dan Kak Nadit untuk sharing pengalaman selama pandemi ini. Dipersilakan Kak Elmo dulu, kemudian dilanjutkan oleh Kak Nadit. Oke. Shalom semuanya, shalom Bu Nina, shalom guru-guru sekalian, dan shalom teman-teman. Aku nggak bisa on cam karena nanti kalau on cam ntar keluar sendiri. Siang hari ini aku mau cerita dan sharing sedikit tentang pengalamanku selama pandemi ini sampai Natal. Nah, teman-teman, selama pandemi ini aku tuh memiliki hari yang biasa, misal kayak melakukan jaring, terus makan, terus main sepeda, nggak di kamar terus, ya gitu-gitulah sehari-hari gitu-gitu, terus ya udah aktivitas biasa gitu. Nah, sampai di bulan Oktober tuh ada Kemudian tuh Oma belum sembuh-sembuh, mau dibawa ke rumah sakit, cuma Omanya nggak mau karena alasannya karena takut COVID. Nah, ya udah karena papaku kebetulan dokter, papa dari Semarang ke Temanggung relain bawa infus buat infus Oma di rumah di teman-teman kesehatan. Di waktu yang sama, waktu papaku di Temanggung dikabarin sama istrinya Pak Deku yang di Solo kalau Pak Deku itu drop banget. Akhirnya Pak Deku dibawa ke rumah sakit, terus ternyata setelah dicek positif COVID. Begitu papa dengar kabar itu, nggak pakai lama, papa tuh bawa Oma ke rumah sakit dan dicek ternyata memang positif Oma. Aku dikabarin pertama tuh sama sepupu, jujur kaget banget. Masalahnya 1 minggu lalu tuh bener-bener kontak fisik banget, terus nggak pakai masker dan lain-lain kayak keluarga gitu. Hari itu juga Pak D dari rumah sakit Solo dirujuk ke Semarang karena waktu itu bener-bener rumah sakit penuh banget, jadi nggak ada tempat sih gitu yang di Solo. Di Semarang kan juga papa bisa mantau gitu, jadi akhirnya diputuskan buat dibawa ke Semarang. Oma juga dibawa dari Temanggung ke Semarang juga. Jam 11 malam, papa langsung dari Temanggung ke Semarang bawa Oma sekalian kan. Terus pulang ke rumah dulu, ke rumah yang di Semarang buat ngambil barang-barang gitu. Terus balik lagi ke rumah sakit buat ngurusin. Begitu papa sampai rumah, kita bener-bener sekeluarga tuh pakai masker, bener-bener pakai masker dan jaga jarak meskipun itu di rumah. Tapi semua orang yang di rumah ini pakai masker gara-gara ya gitu. Terus malamnya kita sekeluarga praise and worship, pokoknya bener-bener minta ampun sama Tuhan, kayak minta Tuhan tolong gitu, kayak kita nggak tahu lagi, kita nggak ada lagi yang bisa kita lakuin selain berserah sama minta ampun sama minta tolong ke Tuhan. 2 hari kemudian, nggak sampai situ doang, 2 hari kemudian dikabarin kalau ternyata mertuanya Pak Deku tuh juga kena COVID positif, terus akhirnya juga dibawa ke Semarang. Jadi dalam satu waktu tuh ada 3 anggota keluarga yang kena. Tapi waktu itu iman keluargaku sama aku tuh nggak goyah sama sekali. Kami tuh percaya Tuhan tuh nggak pernah kasih rancangan kecelakaan. Tuhan kasih rencana yang terbaik, kami percaya. Terus waktu itu tidurnya papaku tuh sampai dipisahin, dia tidur di kamar tamu gitu sendiri. Terus tempat makannya juga dipisahin dan lain-lain sambil nunggu hasil swabnya dia kayak gimana. Pokoknya saat itu tuh bener-bener berat buat keluarga besar kita, semua bener-bener bergantung dan ngasih hidup kita cuma di tangan Tuhan. Dan akhirnya aku sama sekeluarga rapid, karena kan harus nunggu beberapa minggu doang biar tubuh kita tuh ngasih tahu kalau COVID apa enggak, itu baru bisa dirapid gitu loh. Nah, akhirnya rapid dan puji Tuhan banget, ini mujizat, hasilnya tuh non reaktif sama sekali, padahal bener-bener pernah kontak kayak gitu. Terus papa yang swab juga hasilnya puji Tuhan negatif. Terus 2 minggu, Oma sama mertuanya Pak Deku udah sembuh. Pas di swab udah hasilnya negatif kan. Soalnya dirawat intensif di rumah sakit Panti Piloso Cipto. Tapi yang belum dibolehin pulang itu Pak Deku. Soalnya dia tuh di antara yang lain tuh paru-parunya tuh terinfeksi banget. Pokoknya lebih parah, paling parah tuh Pak Deku daripada yang 2 orang itu kan. Nah pas lah di titik terdrop yang udah kayak cuma bisa berbaring doang, nggak bisa ngapa-ngapain, itu dokter yang nanganin Pak Deku tuh ngomong ke papaku kalau Pak De harus dikasih semacam ventilator. Ventilator itu semacam alat buat membantu paru-paru, jadi buat mengistirahatkan paru-paru biar nggak terlalu bekerja gitu loh, biar pasiennya bisa beristirahat total. Cuma kalau pakai itu tuh harus tidak sadarkan dulu. Nah, terus akhirnya bonding kita sekeluarga, kita juga tanya Tuhan kayak, Tuhan ini gimana enaknya kayak gitu. Terus akhirnya Tuhan kasih jawaban buat nggak usah pasang gitu. Karena ada pasien yang dipasang terus nggak sadar, terus kayak nggak ada semangat hidup gitu, jadi sembuhnya lebih lama.
Terus akhirnya nggak pasang ventilator. Sampai papa itu 3 kali tanda tangan surat penolakan dipasang ventilator. Itu Nah, puji Tuhannya, presentasinya papaku tuh punya temen perawat berhentikan gitu dulu. yang di ruangan COVID. Jadi tuh setiap Terus sehari sekali nanti kita tuh pas video call gitu sama Pak unmute-nya Diku itu kayak kasih semangat, terus kayak berdoa bersama minta karena Tuhan Yesus ketutupan bulir-bulir presentasi Tuhan itu yang kelihatan. sembuhkan. Pokoknya minta Kalau unmute Tuhan tuh tolongin gitu. akunnya Nah, beberapa sendiri. hari Kalau saya nggak kemudian, bisa unmute. puji Saya cuma Tuhannya yang foto. tadinya lemes banget sampai nggak bisa diapa-apain, Bisa Tuhan nggak? tuh benar-benar pulihkan. Waktu di swab Dicoba hasilnya dulu tuh aja. ternyata udah negatif. Pas denger sekeluarga bener-bener kayak mengucap syukur, sujud sama Tuhan kayak Tuhan tuh baik banget, beneran nggak bisa ngomong lagi waktu itu. Kayak kalau nggak Tuhan tuh kayak nggak bisa gitu loh. Secara manusia aja dokternya bilang kayak harus pasang ventilator, kalau nggak bakal sembuh. Tapi nyatanya Tuhan berkehendak, terus akhirnya Pak Diku sembuh. Nah, dari sini aku cuma mau bilang, please kalian tolong andalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tuh nggak pernah lepas tangannya. Percaya, teguhkan iman kalian. Tuhan kita itu Tuhan yang benar-benar luar biasa. Dan bagi kalian yang mikir, Tuhan kok nggak bekerja sih? Padahal aku tuh udah kesusahan banget sekarang. Kok Tuhan nggak bergerak? Kok aku nggak dibantu? Nggak. Tuhan itu nggak pernah namanya terlambat. Tuhan tahu kapan waktunya Tuhan untuk bertindak. Udah biar semuanya sesuai sama waktunya Tuhan, bukan sesuai keinginan kita. Biar kehendak Tuhan yang terjadi dan bukan kehendak kita. Udah, terus Natal kemarin bener-bener blessed banget, joyful deh pokoknya. Tuhan baik banget Natal kemarin. Udah, segitu aja sharing aku, kiranya bisa jadi berkat buat kita semua. Terima kasih, stay safe ya, God bless you. Terima kasih untuk sharingnya Kak Elmo dan Kak Nadine. Kiranya sharing tadi bisa menjadi berkat untuk kita semua. Begitu besar kasih setia Bapa yang sangat sayang kepada kita anak-anaknya. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman, kita mengujikan pujian yang menyatakan bahwa kasih Allah yang nyata dalam hidup kita, serta pertolongan Allah yang terus kita rasakan sampai saat ini. Kita pujikan seperti Bapa sayang anaknya. Udah bisa. Udah bisa. Ya kalau mau suara ya di kayak Google Drive gitu. Saya udah pernah coba itu nggak bisa. Sungguh kasih setiamu. Tak satu kuasa mampu bisa dan Ya? Keluar tapi kecil. Kurang keras. Kurang dekat sama ya anak-anak disuruh Sela juga. Kau jadikan biji mata.
menyembahmu. Kalian webinar. Apa? Enggak. Enggak, ini kondisinya. Ya. Kemarin nggak mau. Nggak pakai lagu kok. Kirain kemarin nggak pakai lagu ya, tak jadi sih. Lagu. Aja yang share dari Facebook. Apa? MR gimana? Gak putus-putus? Lancar? Hah? Gimana tuh? Satu kok. Tapi satu kan, satu. Mau enak tau. Ini kan aja tuh. Yang ini. Siapa itu? Aprilia, Evelyn. Sama Zulzila sama siapa ini? Nanti kan kayak tadi yang saya ngomong kan bilang. Apa tuh? Nah, loh, saya coba ini. Ya gimana tuh sekarang memang semuanya kayak gitu. Apa sampai sore. Berikan semua ada padamu. Ucap kesayang dari depan yang kau beri. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Iya. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman. Dipersilakan Bapak Alfred Manuel Evod untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, shalom teman-teman. Shalom Pak. Shalom. Apakah suaraku terdengar dengan jelas?
Sholat majelis. Oke, kalau gitu kita tundukkan kepala, kita akan berdoa dulu untuk Maaf, teman-teman. makan. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat dan kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Kau mengizinkan kami ada Tuhan, dan sebentar kami siap untuk mendapatkan firman-Mu. Kau memberkati sehingga firman ini tertanam dalam kehidupan kami, kemudian mati dan bangkit. Tuhan Yesus, boleh firman ini Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kau tutup pengus kami dengan kuasa darah-Mu, Tuhan Yesus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Senang sekali hari ini bisa ada di tengah-tengah keluarga besar SMP 1 Semarang. Perkenalkan, jangan pakai bapak karena sebelum jadi bapak. Nanti teman-teman silakan panggil aku kakak aja nggak apa-apa. Nama aku Alfred Daniel, bisa dipanggil KL atau KL. Umurnya berapa? Atau L. Wow, kemudian aku melayani di GPI WTC Kemah Pujian. Saya 27. Menjadi youth tester di sana. Sedang berjalan menyelesaikan tesis. Kemudian masih single. Dan mungkin itu perkenalanku. Semoga nanti ke depan bisa ketemu lagi dengan teman-teman, bisa bercengkrama dengan teman-teman, bisa saling ngobrol panjang dengan teman-teman. Dan hari ini aku senang banget. Tadi dua teman-teman, si Nadine sama Elmo, terima kasih menyampaikan pesan yang luar biasa, menyampaikan apa yang didapat, luar biasa banget. Dan Terima aku juga kasih aku sangat terberkati dengan apa yang disampaikan oleh Nadine dan Elmo, di mana dalam keadaannya seperti ini mereka bisa mengaktifkan kegiatan-kegiatan positif. Bahkan kalau yang tadi Nadine sampaikan itu luar biasa, terus berserah kepada Tuhan, sama dengan apa yang aku sampaikan. Temanya adalah Immanuel di dalam Matius ayat 23. Nanti teman-teman bisa buka Alkitabnya. Matius 1 ayat 23, tapi aku akan bacakan pelan-pelan dari ayat 18 sehingga kita bisa dapat inti pesannya secara keseluruhan. Aku akan bacakan pelan-pelan. Matius pasal 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau menceraikan istrinya di tempat umum, ia bermaksud menceraikannya dengan ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dalam keadaan yang seperti ini, dalam kondisi yang seperti ini, karena aku adalah seorang dari sarjana psikologi dan dapatkan pesan dari teman-teman psikolog, ternyata di situasi seperti ini yang membuat semakin cepat drop itu adalah cara berpikir kita, cara kita menerima segala sesuatu. Kalau semua berita kita terima mentah-mentah, kita simpan, akhirnya kita takut sendiri. Ketika pola pikir kita sudah salah, penyakit lebih mudah cepat masuk. Tetapi yang mengejutkan adalah, dan yang mengingatkan kita Natal adalah bahwa Allah tidak pernah tinggalkan kita. Dan itu adalah satu kelegaan tersendiri buat kita. Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah meninggalkan kita. Di ayat 23. Dia dinamakan Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Kalau tadi disampaikan Nadine, minta pengampunan sama Tuhan itu hal yang luar biasa. Berapa banyak dari kita yang jarang sekali minta pengampunan sama Tuhan. Kita kalau doa mintanya berkat, Tuhan berkati, tapi kita lupa minta pengampunan. Setiap pagi saat kita bangun tidur, yang pertama kali harus diucapkan adalah terima kasih. Pada saat kita mau tidur lagi, pada saat bangun tidur ucapkan terima kasih Tuhan. Pada saat kita mau tidur ucapkan Tuhan ampuni kalau ada yang salah dalam kehidupanku selama 1 hari ini.
Amin teman-teman. Amin. Iya. Apakah ada yang melakukan hal itu? Belum, berarti nanti setelah terima pengumuman ini teman-teman coba praktekkan ya di rumah. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tapi kita juga perlu tahu apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Rencana besar Tuhan, planningnya Tuhan buat kehidupan kita. Kita selalu minta yang terbaik yang Tuhan kasih buat kehidupan kita. Tapi pada saat kita minta sama Tuhan, disertai juga dengan proses perjalanan. Sama kayak tadi yang disampaikan, pada saat akan kena penyakit, ada proses perjalanan sebelum kena penyakit. Dan kalau kita tidak menjaga, akhirnya kita kena. Dalam proses pun sama, di dalam kehidupan sehari-hari sama. Bukan hanya yang tanda kutip senior-senior atau yang tua-tua saja yang pusing menghadapi pandemi, tetapi teman-teman yang dalam usia muda itu juga pusing menghadapi pandemi. Ada yang sekolah daringnya tidak bisa lancar karena ternyata kuota seret, ada yang ternyata sinyalnya tidak bagus, ada yang ternyata nggak bisa belajar secara seperti ini tatap muka, tidak tatap muka, secara virtual nggak bisa, dia harus secara langsung, dan itu jadi masalah tersendiri buat kita. Tapi ternyata di dalam itu semua ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus melewati proses yang Tuhan berikan untuk kita. Tahun 2020 prosesnya panjang sekali, panjang dan nggak mudah. Tapi ternyata puji Tuhan kita bisa lewati dengan sukacita. Tetap ada sukacita ya teman-teman ya. Jangan gampang pasang wajah atau muka yang termerenung, yang tidak happy, yang tidak bahagia. Jangan seperti itu, karena kita tahu Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Immanuel itu ada dalam diri kita dan ada dengan kita. Dan kita harus aminkan itu setiap hari dan setiap saat. Tapi gimana caranya supaya kita hidup dan kita tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Gimana caranya? Nah, kita akan belajar dari si Yusuf. Apa sih yang bisa kita dapatkan dan pesan apa yang hari ini bisa kita dapatkan selain kita tahu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Ketika kita tahu Tuhan Allah beserta dengan kita dan kita dapatkan proses, kita tetap kuat. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan karena prosesnya itu. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan karena kita nggak tahan dengan yang namanya proses. Kita nggak kuat dengan yang namanya proses. Dan kita akan lihat seorang yang bernama Yusuf dan Maria. Ada dua, tapi hanya satu yang nanti akan kita buka. Yusuf adalah seorang yang pertama. Kita akan belajar dari kehidupan Yusuf. Kita harus menjaga hati kita. Itu ada di ayat 19 dan 20. Ayat 19 dan 20. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Nah, itu teman-teman bisa mulai dari kitabnya. Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Seorang yang tulus hati itu berarti dia tidak mau mencemarkan nama istrinya. Belakangan ini kan banyak orang yang suka mencemarkan nama orang lain dengan mudahnya. Berarti orang-orang yang seperti ini di sini bisa digarisbawahi orang yang tidak punya ketulusan hati. Tapi orang-orang yang tulus hatinya, dia tidak mau mencemarkan nama orang lain. Harus nama istrinya di depan umum, dimanapun juga. Terus dia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Ini luar biasa. Dia bermaksud untuk menceraikan diam-diam supaya nama istrinya tidak tercemarkan, nama calon istrinya tidak tercemarkan. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau, yang dia 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan, nah itu garis bawah lagi ayat 20. Ia mempertimbangkan maksud itu maksudnya si Yusuf. Tadi ya, Yusuf itu orang yang tulus hati. Kemudian orang yang tulus hati itu yang kedua, dia bisa memberikan pertimbangan dengan baik. Orang yang punya ketulusan hati, jadi dia bisa mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik. Jadi nggak asal ambil keputusan, nggak asal ambil tindakan, nggak asal selesaikan dengan cara yang cepat, tapi tidak baik. Bukan seperti itu. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ini Yusuf, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi. Nah itu, kalau pada saat itu malaikat Tuhan tampak, kemudian Yusuf bukan dalam kategori dia mau menerima apa yang disuruh Tuhan. Bisa tidak kira-kira Tuhan Yesus lahir? 69 ya. Bisa, tapi bukan dengan catatan Alkitab. Kalau dengan catatan Alkitab harus seperti ini. Luar biasa nggak teman-teman?
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut. Teman-teman garis bawahi juga di bagian itu, janganlah engkau takut. Janganlah engkau teman-teman SMP takut menghadapi tahun 2021. Kalau kita mencintai Tuhan dan kita mengikuti apa yang diarahkan Tuhan, seperti yang Yusuf dapatkan Yusuf dapatkan, berarti kita bisa melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Janganlah engkau takut. Maria, Chelsea, Yusuf Jessica, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai Chelsea. anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Aurelia, Jessica, Chelsea, Aurelia. Ayat 19-20. Yusuf adalah seorang yang punya Kita enggak kerendahan hati. Dia bisa menjaga hatinya dengan sangat-sangat baik dan luar biasa. Jadi di sini kita akan belajar dari Yusuf. Yang pertama, jagalah hati. Kita harus menjaga hati. Di tahun 2020 sudah sukses, selesai semua, beres, tuntas. Tahun 2021 kita jalankan dengan tradisi yang baru, yang lebih fresh lagi, dengan kategori yang cara berpikir yang baru, sehingga hati kita juga perlu kita jaga dengan maksimal. Jagalah hati. Hati adalah sesuatu yang sangat penting. Oleh sebab itu Tuhan sangat suka dengan orang-orang seperti ini. Tuhan sangat suka dengan orang-orang yang sangat seperti ini, yang sangat bisa menjaga hatinya, yang 100% jaga hatinya dengan kerendahan hati. Dia bisa membuat orang lain lebih lagi naik. Itu luar biasa banget. Dan itu yang Tuhan cari, itu yang Tuhan mau. Tuhan itu baik dan Tuhan itu luar biasa untuk orang-orang yang seperti ini. Yang pertama tadi apa, teman-teman? Harus menjaga hati. Kita tahu rencana Tuhan. Supaya kita tahu rencana Tuhan, berarti kita harus jaga hati kita. Supaya kita tahu rencana Tuhan, kita harus jaga hati kita. Supaya kita tahu rencana Tuhan, kita harus jaga hati kita. Rencana Tuhan akan berjalan dengan baik kalau kita jaga hati kita. Ketika kita jaga hati kita, pikiran kita juga akan bersih. Amin. Jangan sampai seperti Herodes. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Herodes ini orang yang jahat. Jadi ada dua contoh. Yang pertama tadi Yusuf. Kalau Yusuf bisa jaga hatinya dengan baik, sehingga rencana Tuhan berjalan dengan luar biasa. Kalau Herodes, dia tidak mau menjaga hatinya. Memang dasarnya dia orang yang jahat. Kemudian dia ada iri hati dan dia bunuh anak-anak kecil yang baru. Kenapa? Karena ada kecemburuan, iri hati. Orang-orang yang suka pola pikirnya akan salah. Jika pola pikirnya salah, dia akan melakukan tindakan yang secepat-cepatnya, tapi merugikan orang lain. Nah itu yang bukan. Kalau kita merugikan orang lain, berarti tindakan kita bukan mencerminkan Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Teman-teman, kita perlu tahu rencana Tuhan dengan cara itu. Contohlah Yusuf. Yusuf benar-benar mengikuti arahannya Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, apapun yang Tuhan suruh, dia kerjakan sedetail itu. Tuhan kalau perintahkan itu sangat detail. Biasanya kita yang tidak mau tahu. Padahal firman-Nya sudah sangat jelas. 10 perintah Allah, jangan. Tapi ternyata kita nggak bisa melakukan hal itu. Oh sudah ada tulisan jangan, coba aja ah. Oh sudah ada tulisan ini jangan, coba aja ah. Oh nggak ada yang tahu kok. Kita keterusan endingnya jadi kebiasaan. Kalau udah kayak gitu susah untuk keluar. Dan berkat Tuhan nggak akan melipat dan melipat. Padahal kita maunya di tahun 2021 Tuhan memberikan berkat, kelimpahan dan kekuatan. Amin. Tapi kalau kita nggak jaga hati, tidak akan bisa dapatkan hal itu. Dan ini firman Tuhan tekankan itu, jagalah hati. Supaya kita tahu rencana Tuhan besar dalam kehidupan kita di tahun ini. Yang kedua, ayat yang ke 20. Virginia nggak ada. Virginia ya akan melahirkan anak laki-laki, Tuhan akan menamakan dia Yesus. Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan. Ayat 24, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Yusuf melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Itu luar biasa. Taat. Beberapa banyak dari kita yang sudah melakukan hal itu. Ketaatan dimulai dari hal-hal yang paling kecil.
Ketaatan dimulai dari Dia hal-hal yang rapis. paling kecil, apapun bentuknya. Dia enggak Kita bisa melakukan dengan luar biasa, berkat melimpah, taat. Tapi ketika kita tidak melakukannya, walaupun tidak ada yang tahu, tapi kita tidak melakukannya, ya, mungkin datang, tapi tadi telat kok. terlambat. Google Meet. Bukan nggak dapat berkat ya, tapi mungkin Iya, datang, Joy. tapi terlambat. Karena apa? Karena kita nggak taat. Coba kita taat, berkatnya cepet nggak? Kekuatan yang dikasihkan Tuhan cepet nggak? Iya cepet. Karena kita taat. Gitu. Katanya itu. kejaksaan apa? Kita pada perintah Tuhan. Apapun yang kamu katakan selalu dikerjakan dengan baik dan tepat. Kemarin pas Kalimatnya di situ. bajunya apa Yusuf hijau ini. mengerjakan dengan baik dan tepat, bukan Iya nih. tepat tapi baik dan tepat. Luar biasa. Orang yang seperti ini akan dicari orang banyak. Ketaatan membawa berkat dan ketidaktaatan mendatangkan bencana. Ketika teman-teman taat, berkat datang. Tapi ketika teman-teman tidak taat, Karalen tuh bencana yang datang. Ketika teman-teman taat, berkat datang. Ketika teman-teman tidak taat, bencana yang akan datang. Enggak. Kristen apa gitu? Kita bisa melakukan seperti yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Iya, kalau enggak ikut. Kita harus jadi garam dan terang dunia. Dimanapun teman-teman berada, teman-teman harus jadi garam dan terang dunia. HP ini Untuk apa? Untuk bisa melaksanakan amanat agungnya Tuhan, mengerjakan amanat agungnya Tuhan. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Iya, nomornya juga kelihatannya baptislah. Mungkin kita nggak bisa udah ngomong ikut Google sehebat para pendeta-pendeta di luar sana, tapi bisa dengan tindakan papai. kita, dengan contoh hidup kita bisa jadi berkat. Jadi kita sudah melakukan amanat agungnya Tuhan, rencana besarnya Tuhan. Siapa lagi? Bukan manusia. Amin. Kalau kita bisa mengerjakan dengan maksimal dan sangat-sangat maksimal, tanpa kita minta, berkat akan melimpah buat kita. Kesehatan akan ada buat kita. Tadi ada dua ya, yang pertama jaga hati, yang kedua ketaatan. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dengan siapa? Dengan orang-orang yang bisa menjaga hatinya, dengan orang-orang yang taat kepada perintah kepada rencana Tuhan. Teman-teman yang masih sekolah, contoh-contoh ketaatan di PR ya biasanya ya, disuruh ngerjakan di hari, suruh ngerjakan secepatnya, dikirim lagi ke guru hari ini, contoh. Tapi ternyata karena teman-teman malas, nggak taat, sudahlah, nggak apa-apa, wong nggak, gurunya nggak ketemu langsung kok, aku ngerjakan 2 hari lagi aja. Otomatis menunda. Kalau sudah menunda, nambah lagi enggak tugasnya? Nambah capek enggak nanti di belakang? Nambah capek kan, nambah banyak lagi kan ya tugasnya ya. Kalau nambah banyak lagi semakin malas enggak ngerjain? Iya. Tentang satu toy. Benar ya. Kalau semakin malas ngerjain, lama-lama kan lebih malas lagi enggak? Iya. Akan lebih malas. Kalau udah gitu enggak akan kepegang tugas. Coba kalau dari awal, oh ya dapat langsung dikerjain. Apa? Oke, selesai. Oh, ada lagi tugas yang baru. Wah, aku nggak bisa nih. Oke, aku tanya temanku dulu. Kita ngerjainnya pelan-pelan. Oke, ini nggak bisa lagi. Kalau nggak bisa lagi, tanya lagi sama guru. Bu, kira-kira gimana ya Bu caranya supaya aku bisa ngerjakan yang bagian ini? Tapi ada tindakan cepat, ada tindakan nyata, ketaatannya berjalan. Kalau bisa dikerjakan dengan cepat dan maksimal, teman-teman nggak akan menunda, hasilnya akan cepat. Tapi kalau ditunda, orang yang taat biasanya nggak menunda, tapi cepat mengerjakannya. Sama kayak Yusuf. Yusuf mengerjakannya dengan cepat, dengan tepat, dengan baik. Nggak ada penundaan. Hasilnya luar biasa. Apapun yang dikerjakan berhasil. Walaupun tetap mengalami proses. Prosesnya Yusuf dan Maria panjang kan teman-teman. Teman-teman pasti tahu ceritanya. Panjang banget. Langsung bahagia enggak teman-teman? Enggak. Di dalam proses itu Tuhan akan bentuk lagi. Tuhan akan ukir lagi hatinya. Supaya pola pikirnya juga baru. Ketika pola pikirnya baru, dia menghasilkan sesuatu yang baru. Ketika orang-orang ada di dekat dengan dia, orang-orang itu akan merasa bahagia. Orang-orang itu akan merasa, oh iya. Dan mungkin akan sampai tanya, oh kamu orang Kristen ya? Kamu pengikut Yesus ya? Iya. Kok bisa tahu Pak? Iya, cara ngomongmu beda. Caramu melakukan tindakan beda.
caramu bekerja beda, caramu menyelesaikan tugas beda. Aku jos. Luar biasa, amanat agung Tuhan bisa dikerjakan dengan hanya seperti itu. Amin teman-teman. Amin. Tahun 2021 ya. Tahun 2021 ini luar biasa. Nantinya teman-teman akan menjadi seperti tadi namanya siapa? Nadine dan Elmo. Akan lebih banyak teman-teman yang seperti Nadine dan Elmo yang menceritakan berkat Tuhan dan kasih Tuhan. Jadi amanat aku nggak akan berhenti, dan berkat Tuhan ceritanya nggak akan berhenti di teman-teman saja, di dirimu saja, tapi akan meluas. Orang-orang akan tahu tentang Yesus lewat kehidupan teman-teman. Bukan memasukkan kepada Kristen saja, tapi orang banyak akan mengenal tentang siapa itu Yesus Kristus. Itu yang Tuhan mau. Immanuel, Allah beserta dengan kita, dengan orang-orang yang taat, dengan orang-orang yang jujur dan tulus. Udah tahu ya. Apakah teman-teman mau jadi orang-orang yang seperti ini? Iya. Belum. Amin. Tapi Pak Uyus sudah ngomong ya. Mau teman-teman. Jadi dimanapun nanti teman-teman berada, siapa tahu nanti kita akan bertemu lagi. Teman-teman silakan, mungkin kalau mau tanya-tanya atau berbagi pesan, DM bisa di Instagramku. Cari saja @manuellevot, cari aja di Instagram. Nanti boleh kita ngobrol bareng. Kita akan sharing tentang sesuatu yang mungkin teman-teman tidak berani ceritakan di sini, tapi teman-teman bisa ceritakan di situ. Dan teman-teman juga akan mendapatkan kelegaan ketika teman-teman punya masalah. Aku, kakak punya komunitas namanya Obaja, panjangan dari Obat Jiwa Pemuda. Di situ kita bisa sharing dan ngobrol tentang apapun juga yang menjadi permasalahan, tentang apapun juga yang dirasa dan dipikirkan. Jadi nanti kita akan belajar bersama untuk menjadi seorang yang kayak tadi si Nadine, storytellingnya bagus karena sudah dilaksanakan dan dikerjakan. Jadi dia bisa menceritakan. Tapi kalau nggak pernah mengalami langsung, dia nggak bisa menceritakan. Nah, itu yang Tuhan mau. Sama kayak kehidupan Yusuf. Dia mengalami langsung, jadi dia bisa menceritakan. Dia mentaati apa yang Tuhan mau. Jalannya tek. Itu yang Tuhan mau. Dan luar biasa. Sesuai dengan arah Tuhan. Tidak keluar dari arah Tuhan, tapi sesuai dengan garis yang Tuhan mau. Arahannya Tuhan. Aku maunya seperti ini untuk kamu. Walaupun berat kita lakukan, tapi kalau kita ada ketaatan dan ada ketundukan, kita akan dapatkan hasil yang berbeda. Apa? Tetap sama nggak seperti yang kita mau, tetapi seperti yang Tuhan mau. Itu yang luar biasa. Kalau seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang aku mau, tapi yang Tuhan mau saja. Makanya pada saat kita berdoa lagi, tambahkan, pada saat kita berdoa minta sama Tuhan hikmat yang lebih. Tuhan berikan aku hikmat yang lebih. Aku mengerti Tuhan rencanamu dalam kehidupanku di tahun 2021. Aku tahu Natal kemarin berat untukku, tapi aku yakin Tuhan Natal tahun 2021 aku bisa rayakan dengan lebih sukacita lagi, dan aku bisa bertemu, bisa tatap muka. Amin. 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 Dengan yang seperti itu, aku yakin dan percaya keluarga SMP 1 bisa menjadi berkat. Bahkan di SMP 1 pun teman-teman akan bisa memenangkan orang lain, memenangkan mereka yang belum mengenal Yesus. Tugas kita di situ, memenangkan yang belum mengenal Yesus. Amin. Aku nggak akan panjangkan. Kita akan tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Ada satu lagu. Apakah teman-teman tahu lagu ini? Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku.
kedua kayak gini ngomongnya teman-teman. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah iman. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau besertaku. Aduh, Rob. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Saya bersyukur Tuhan kasih karunia kami Yesus. Hamba sudah berhenti Tuhan menyampaikan firman, tapi arahnya daripadamu gak akan berhenti untuk adik-adik hamba ini Tuhan, untuk keluarga hamba SMP 1 Tuhan. Kau memberkati Tuhan setiap guru-guru yang ada Tuhan. Kau memberkati Tuhan Yesus, berikan hikmat kekuatan yang daripadamu sehingga boleh terus mengajar anak-anakmu dengan sukacita Tuhan Yesus. Kau campur tangan juga untuk anak-anak yang ada Tuhan. Kau berikan hikmat yang daripadamu, kepala yang daripadamu Tuhan Yesus, sehingga mengerti apa yang harus dilakukan dan dikerjakan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang selalu ada untuk kehidupan kami Tuhan Yesus. Allah Immanuel Tuhan. Terima kasih kau berkati Bu Nina yang sudah mengajar kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus ada Allah yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, serahkan kepada Terima kasih untuk Bapak Alfred Manuel Evert yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya setiap firman yang kita dengar saat ini boleh menolong pertumbuhan kita serta semakin mengasihi Allah dan sesama. Setelah ini kita akan mendengarkan persembahan pujian. Dipersilakan untuk Jessica yang akan memujikan Natal di hatiku. Layakanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu. Ya, kelas 9 ngobrol. Indahnya Natal di Joy dia. hatiku. Tanya dia terus Bang. Amanda itu loh Bu. Tambah ngobrol. Kemarin ya telat-telat kok. Jadi saya pandemi ini. Layakanlah hatiku menyambut Sakit hati. Tuhan,
seperti kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Jessica untuk pujiannya. Saat ini kita akan mengisi lembar komitmen. Saya berikan waktu 3 menit untuk teman-teman mengisi lembar komitmen. Untuk linknya ada di kolom chat. Apabila sudah selesai, teman-teman bisa bilang sudah di kolom chat ya. Ya? Kok diem? Link apa? Link Google Form. Link 3 menit. Potensi itu Aprilia Evelyn. Bisa Vienna. Jessica Emanuel. Kok muat tuh? Apa ya?
Sudah semua? Sudah. Kita lanjut ya. Dipersilakan si doa untuk membacakan pokok doa. Kami dari si doa akan bacakan pokok doa. Dimohon dengan kasih Kak Amanda berdoa untuk firman dan persekutuan. Dimohon dengan kasih Jonathan berdoa untuk SMP 1. Dan dimohon dengan kasih David berdoa untuk bangsa Uganda. Dan dimulai dari Kak Amanda. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus. Di sini kami berdoa untuk firman yang saya bisa sampaikan tadi supaya kita bisa mengerti maksud yang sudah disampaikan, firman yang sudah disampaikan tadi, dan juga kiranya Tuhan menolong kita untuk menerapkannya dalam hidup kita masing-masing. Dan juga kami berdoa untuk persekolahan SMP 1. Kiranya melalui pertemuan ini Tuhan menolong kita untuk dapat terus bertumbuh dan juga kita diberi kesehatan selalu dan bisa melaksanakan persekutuan dengan lancar ya Tuhan. Dan sempurna ini kami aturkan kepadamu. Haleluya, amin. Mandu 9. Didoakan SMP 1. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan kali ini kami semua dapat merayakan Natal bersama. Sekalipun dilaksanakan secara daring, kami percaya kiranya damai sukacita Natal dapat kami rasakan senantiasa. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya di semester 2 ini kami seluruh siswa dan siswi SMP 1 dapat belajar dengan lebih giat dan semangat, sehingga kami boleh berprestasi menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih telah melancarkan persekutuan pada siang hari ini. Kami berdoa untuk bangsa kita Indonesia, kiranya Allah menyertai kita semua dan memulihkan negara ini agar kita boleh melaksanakan persekutuan secara tatap muka dan berdoa agar corona cepat hilang, dan berdoa untuk pemerintahan, kiranya semua yang dikerjakan mereka dapat berguna bagi kita semua. Amin. Mari teman-teman kita tutup dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih telah memberi kelancaran dalam kegiatan ibadah Natal hari ini. Banyak ilmu dan hal bermanfaat yang kami dapat. Semoga rangkaian
ingkar lagi, kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau terus menyertai setiap langkah kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. On kamera semua ya, mau difoto. Teman-teman diminta untuk open kamera ya. PPT-nya di kan presentasi. Dua lebih. Apa di presenting habis itu dikeluarin bisa Bu kelihatannya. Apa? Apa? Apanya? Presentasi ini ya, pokok doanya ya. Ya nggak apa-apa, gini aja. Segini tuh aja. Nggak bisa. Berninya mana tuh? Tak keluarin aja Bu. Bernis. On cam nggak Bernis? Nah, ada. Nah, yang lain on cam. Amanda belum. Amanda. Enggak. Ya di pengaturan. Jovanko, halo. Dipanggilin aja. Jovanko mana? Sama skenario sama. Kan screenshot saya pakai batch 2 ini belum ke email saya di 45 SMP baca depan dan berikan akses edit ke saya. Kemudian setelah Saya sudah Bu. Amanda Fredri, ya. Jessica, belum. Dia. Masuk di Sudah sih nggak, sir. Emang anak-anak sulit lah. Wah, Justinus. Halo, gini. Ada pesan itu?
Ya silakan. Anak-anak adik-adik ya ini selesai acara. Terima kasih atas janjinya. Terima kasih teman-teman Pak Al yang sudah mengingatkan kemarin. Kiranya agar terkasih semua dan menjadi anak-anak yang kembali lainnya ya. Dan proses yang terakhir yang sudah mengawal kita dengan baik-baiknya ya. Kita akan begini dan nanti besar akan akan saja. Shalom. Terima kasih. Selamat berkati. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.